Halo YouTube, balik lagi sama Maput Sabi Channel. Bersama gua Putra di sini. Kali ini gua mau bagi info tentang controller untuk Nintendo Switch. Untuk pengganti alternatif dari Joy-Con aslinya, namanya Dobe TNS 1125. Yang akan gua bagiin di sini yaitu pengalaman pakai Dobe TNS 1125 ini, guys. Controller ini punya port USB Type-C, which is itu yang digunakan untuk ngecas Switch kalian. Tapi sayangnya controller ini nggak punya baterai, jadi hanya bisa digunakan dalam mode handheld. Saat gue cek di Tokopedia, harganya itu kisaran 300 ribuan aja, guys. Cukup affordable untuk aksesoris Switch yang kita tahulah mahal-mahal banget. Dan ini termasuk yang termurah dan terenak yang pernah gue cobain. Ukurannya sendiri itu jauh lebih besar daripada Joy-Con bawaannya. Tapi hal itu membuat controller ini menjadi nyaman digunakan. Ditambah lagi untuk penempatan tombol-tombol yang berjarak, sehingga enak banget kalau untuk main dalam waktu lama. Controller ini punya lapisan dalam berbahan suede. Hal ini dimaksudkan agar Nintendo Switch kalian tidak mudah untuk baret belakangnya. Salah satu hal yang gue suka dari Dobe ini adalah tombol-tombol yang kokoh. Dibandingkan dengan Joy-Con bawaan, tombol si Dobe ini jauh lebih kokoh, guys. Kalau kalian mencet langsung, itu feels-nya jauh lebih kokoh daripada Joy-Con bawaannya. Dan lagi yang terpenting adalah bagian analognya ini untuk mengarahkan si karakter kalau kita main game, itu lebih kokoh daripada Joy-Con bawaannya. Karena kita tahu sendiri Joy-Con bawaan Nintendo Switch gampang banget ngedrift, guys. So, hal ini menjadi salah satu kelebihan si Dobe ini dibandingkan Joy-Con aslinya. Ditambah lagi tombol trigger di belakang itu yang kalau di PS itu R2-nya itu, ini lebih empuk daripada controller third party lainnya yang pernah gue coba. So, enak banget kalau misalkan dipakai game tembak-tembakan, guys. Bagian bawah controller ini juga punya dua lubang, itu gunanya untuk ventilasi panas dari mesin Nintendo Switch kalian. Dan papan tengah controller ini juga lumayan kuat, jadi nggak mudah patah, cuma jangan dipatahin juga ya. Cara memasang dan menyambungkannya juga sangat simpel. Tinggal masukin perlahan dengan hati-hati. Sampai semua posisinya pas, termasuk lubang Type-C yang ada di Nintendo Switch ke lubang Type-C yang ada di controller ini. Oh ya, controller ini dibandingin sama Joy-Con bawaannya itu nggak bisa nyalain Switch secara langsung, alias mencet tombol home lalu dia nyala sendiri, itu nggak bisa. Jadi mesti tombol power yang dipencet. Nah, bisa sih kadang, tapi kadang-kadang jadi istilahnya dia nggak bisa untuk wake up from sleep kayak di inian ya. Dan cara nyambunginnya juga jangan lupa nyalain di bagian Pro Controller Wire Communication. Nah, ini harus posisi on. Kalau nggak on dia nggak akan bisa connect. Lalu untuk seterusnya dia akan connect secara otomatis begitu Nintendo Switch dinyalakan. Nah, tapi kelemahannya ini tuh nggak bisa sambil dicas gitu, guys. Jadi istilahnya kalau sambil dicas tuh kadang dia nggak mau gitu. Tapi kalau casannya dicabut dia mau lagi. Nah, jadi ya pinter-pinter aja tuh cari momen ketika dia bisa dicas sambil main gitu loh. Tapi amannya sih nggak sambil main ya. Jadi istilahnya dia itu ngambil power dari Switch, tapi ketika kita nyolok ke chargernya, dia kemudian nggak terlalu responsif, malah kadang-kadang nggak kedetek gitu loh. Itu dari barunya kayak gitu keadaannya, guys. Nanti tuh di pembeliannya kita dapat 3 joystick gitu ya, buat yang kanan doang tapi. Nah, ini 3 ukuran, tapi kalau menurut gua sih untuk bawaannya yang udah kepasang ini tuh udah cukup enak banget sih. Dibandingin Joy-Con asli tuh lebih enak yang di beneran deh. Udah mana dia lebih responsif, udah gitu lebih kokoh. Jadi kayaknya sih nggak gampang drifting sih. Ini udah lumayan lama sih gue pakai dan emang masih enak aja sampai sekarang. Beda banget sama Joy-Con aslinya tuh yang baru berapa bulan gitu, nggak nyampe setahun udah dibetulin, nanti udah mulai lari-lari lagi tuh.
ngedifting gitu. Kalau ini tuh enggak gitu. Dan controller ini tuh punya mode getar yang mirip-mirip sama stick PS zaman dulu kali ya. Jadi ada haptic feedbacknya tuh nggak kalah sama Joy-Con aslinya. Cuman ini kayak lebih enak aja gitu. Mungkin karena mesinnya lebih gede kali ya. Jadi si getarannya juga lebih kerasa gitu. Enak lah pokoknya lah. Paling sih kekurangannya dari kontrol ini tuh satu ya, tadi mungkin kalau sambil dicas kadang dia mau, kadang dia enggak gitu, jadi mau enggak. Terus kedua mungkin ukuran sama beratnya kali ya, jadi lebih berat dari Joy-Con bawaan. Jadi kalau kita bawa-bawa kemana-mana tuh ya lebih berat aja gitu loh. Dan dipegangnya juga karena dia gendut jadi kayak gede banget gitu. Tapi ya kalau dari kenyamanan sih nyaman banget sih. Khususnya buat kalian yang doyan banget main game fighting, shooting, atau adventures ya. Jadi kan itu perlu karakternya tuh gerak kemanapun, dan memang kita juga perlu nembak-nembak atau apa. Jadi kalau pakai controller ini tuh jauh lebih nyaman dan si karakter juga responsif. Nah ini untuk pinnya itu pin yang buat nyambungin ke tablet switchnya. Jadi nanti ngekliknya di sini dan dia terdeteknya di sini. Nah ini habis pakai controller tadi, terus habis itu gue pasang lagi deh nih Joy-Connya. Itu beda banget sih rasanya. Ini ringan banget dan tepos banget gitu loh. Tapi untuk feels ya gimana ya, kalau feel switchnya ya emang gimana ya, selera sih. Ini ringan, terus ya switch banget lah gitu loh. Tapi kalau tadi tuh lebih kayak, oh ini konsol banget, jadi ya terserah kalian gitu loh. Nah ini yang si Dobe itu tuh berasa konsol banget. Nah kalau yang pakai Joy-Con bawaan itu ya feelsnya switch banget gitu loh. Terlebih lagi untuk harga kali ya, harga Joy-Con itu kan mahal sekali ya. Kalau ini tuh cuma 300 ribuan udah dapat sepremium ini. Menurut gue sih ya kualitasnya premium banget untuk harganya. Dibandingin Joy-Con asli yang gampang ngedrift, mungkin itu harganya 3 kali lipat lebih kan. Joy-Con asli kan 1 jutaan. Jadi kesimpulannya Dobe TNS 1125 ini worth to buy banget menurut Putra ya. Tapi kembali lagi ke kalian, gimana nilainya. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk kalian yang mau beli alternatif dari Joy-Con Switch. Dan sampai situ aja untuk reviewnya. Sampai ketemu untuk review-review berikutnya dan konten-konten berikutnya dari Mapusabi Channel. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa lagi ya guys. Salam damai.